Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like fire. In the shit, I'll bury your side. Yeah, things in my pocket getting boring. Shit, bye bye. If I couldn't tell you all am I feeling, yeah, in the shit, I'll bury the pride. That shit too high. Minggu lalu, kita telah belajar mengidentifikasi teks tanggapan kritis. Pada video kali ini, kita akan belajar menyimpulkan isi teks tanggapan kritis. Bagaimana cara menyimpulkan isi tanggapan kritis? Hal utama yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi informasi penting dalam teks adalah dengan membaca secara intensif. Setelah mendapatkan informasi dalam teks tanggapan, kamu dapat menyimpulkan teks tersebut secara keseluruhan dengan memahami gagasan pokok setiap paragraf. Menyimpulkan isi teks tanggapan sangatlah mudah dilakukan jika kita mengetahui cara dan langkahnya. Berikut cara atau langkah-langkah menyimpulkan teks tanggapan kritis. 1. Membaca paragraf. Jika kita akan menyimpulkan teks tanggapan, sebaiknya mengerti isi teks tersebut terlebih dahulu. Caranya adalah membaca seluruh teks dengan saksama dan cermat. 2. Menentukan kalimat utama atau pokok pembicaraan setiap paragraf. Setelah membaca teks tanggapan tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu paragraf. 3. Membuat simpulan. Setelah menentukan inti paragraf, susunlah paragraf dengan baik agar dapat menjadi sebuah simpulan yang benar. Untuk membuat suatu simpulan yang baik dan dapat dimengerti, ada beberapa hal atau kriteria yang harus diperhatikan. A. Simpulan merupakan hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. B. Simpulan harus menggambarkan isi dari paragraf. C. Simpulan hanya berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Setelah memahami cara menyimpulkan teks tanggapan, bacalah teks berikut dengan saksama. Yuk sama-sama kita baca dengan judul Budaya K-pop di Indonesia. Dewasa ini, anak-anak remaja di Indonesia kegandrungan musik K-pop. Bahkan, hal ini sudah menjadi suatu yang wajar dalam kehidupan di Indonesia. Biasanya, musik Korea atau musik K-pop mengangkat musik dance yang beraliran hip-hop, serta koreografi dan kostum yang menarik. Adanya K-pop ini membawa akibat yang lumayan besar untuk para remaja, terutama di Indonesia. Fenomena K-pop yang masuk ke Indonesia mulai digandrungi oleh masyarakat, terutama untuk kalangan remaja. Terlihat sekali para remaja yang begitu membara terhadap budaya K-pop. Hal ini dimanfaatkan oleh media sebagai sebuah peluang emas dan mulai menayangkan hal-hal yang berbau Korea. Yang menjadi keresahan bagi sebagian orang di Indonesia adalah dengan banyaknya remaja Indonesia yang menyukai lagu-lagu dari Korea. Mereka dapat melupakan budaya-budaya dari bangsanya sendiri. Jika hal ini terus berlanjut, Indonesia bisa kehilangan identitas dan dicap sebagai negara yang hanya ikutan-ikutan saja. Musik K-pop yang masuk ke Indonesia tidak melulu mempunyai sisi negatif. Ada pula sisi positifnya, yakni
bertambahnya pengetahuan tentang kebiasaan dan bahasa Korea. Dengan adanya minat yang tinggi dari remaja yang mengagumi musik K-pop, mendorong mereka guna semakin termotivasi untuk mempelajari segala urusan yang bersangkutan dengan Korea. Ketika menyenangi sesuatu, ambil manfaatnya atau ambil sisi positifnya. Begitu kata orang bijak. Misalnya saja saat menyukai K-pop. Buat peluang ini guna motivasi masyarakat agar belajar tentang kebiasaan dan budaya dari negara lain. Setelah mengetahui secara lengkap, ambil nilai-nilai positif yang bisa diambil dan terapkan di dalam kehidupan bernegara di negeri sendiri. Begitulah cara bijak dalam belajar. Setelah membaca teks budaya K-pop di Indonesia, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Siapakah K-pop itu? 2. Siapakah yang kegandrungan K-pop? 3. Mengapa K-pop sangat digandrungi? 4. Bagaimana sikap dalam menghadapi K-pop? 5. Bagaimana pendapatmu tentang K-pop? 6. Tulislah pujian dan kritik yang disampaikan oleh penulis. Untuk memudahkanmu, tulislah pada tabel di bawah ini. 7. Tulislah simpulan teks tanggapan tersebut. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.